Selamat datang di YouTube channel aku lagi. Nah, kali ini sesuai sama judul ya Bun, aku mau cerita tentang fimosis. Nah, anakku sendiri itu ngalamin fimosis Bun. Fimosis itu apa? Jadi fimosis itu sendiri adalah perlekatan kulup ke kepala penis Bun. Jadi penisnya itu nggak bisa keluar, kepala penisnya tuh nggak bisa keluar gitu Bun. Nah, anak aku tuh sebenarnya sudah ngalamin itu dari lahir Bun. Itu memang udah bawaan lahir. Dari lahir itu aku ngerasa ada yang janggal. Dari cara pipisnya dia itu, buang air kecilnya tuh dia ngeden gitu. Nah, baru bener-bener aku yakin bahwa itu ada yang nggak beres itu di umur 5 bulan. Dia makin lama tiap pipis makin ngeden. Aku sampai kasihan gitu, kadang tiap pipis kayak gitu terus dia kayak kesakitan dan sakit. Sampai akhirnya aku bawa ke dokter. Jadi beberapa dokter waktu itu memang sudah mengatakan bahwa ya ini memang fimosis. Nah, kebetulan anak aku itu ada di fimosis tipe keempat. Untuk tipe-tipenya sendiri nanti bisa aku tampilin sebelah sini. Untuk anakku tuh di fimosis tipe 4. Jadi bisa dibayangin ya Bun ya, untuk penisnya sendiri itu kepalanya tuh nggak bisa keluar. Jadi dia susah banget ketika pipis. Jadi pipisnya itu udah ngeden banget tapi yang keluar tuh cuman sedikit. Nah, untuk fimosis itu sendiri sebenarnya ada bahayanya juga sih Bun. Jadi selain itu ganggu ketika dia pipis, dia pasti akan ngerasa sakit. Kotoran di sisa pipisnya itu bisa menyebabkan infeksi. Awalnya aku berniat oke lah biarin aja dulu sampai nanti anaknya agak gede, siapa tahu bisa membaik dengan sendirinya. Tapi ternyata di usia 5,5 bulan anak aku makin parah Bun. Jadi badannya itu sering anget-anget, memang nggak terlalu panas tapi badannya anget, dan dia mulai susah minum susu, dia mulai susah tidur, sering rewel, badannya sering anget, telapak tangan, telapak kaki itu sering panas gitu Bun. Nah, dia sering tiap pipis itu pasti sampai ngeden, sampai nangis. Jadi tiap dia pipis itu kayak lagi buang air besar gitu Bun, padahal cuma buat pipis aja. Nah, sampai akhirnya aku sempet tahu waktu dia pipis itu bagian penisnya itu melembung gitu, tapi yang keluar pipisnya cuma sedikit, cuma netes-netes gitu aja. Nah, itu aku sampai bingung, waktu itu langsung aku bawa ke dokter, dan memang benar dokter yang waktu itu dokter yang berbeda ya Bun dari sebelum-sebelumnya. Aku memang udah periksa ke beberapa dokter yang berbeda dan sebagian besar juga menyatakan bahwa itu memang benar fimosis. Nah, di dokter yang waktu itu memang langsung menyarankan bahwa anak aku harus segera disarankan untuk terbaiknya segera dikitan. Akhirnya anakku dikitan waktu itu di umur hampir 6 bulan, 5 bulan setengah lebih, hampir ke 6 bulan dia dikitan. Ternyata memang pas waktu proses kitan itu benar-benar ada banyak yang mengendap di bagian belakang kepala penis itu. Sampai ada muncul gumpalan-gumpalan putih banyak waktu dikitan itu baru bisa dibersihkan. Nah, untuk bahayanya fimosis itu sendiri, sempat saya dapat penjelasan dari dokter kalau dibiarkan itu bisa menyebabkan infeksi sampai bisa bengkak-bengkak, merah. Nah, kalau udah kayak gitu kan pasti bisa bikin dia rewel, nangis terus, dia juga nggak nyaman, mau ngapa-ngapain juga susah. Nah, waktu itu akhirnya aku sama ayahnya bertekad untuk oke lah kita kitan anak kita, dikitan sekarang meskipun usianya masih kecil. Nah, waktu itu aku sama ayahnya bersepakat untuk kitan dengan metode terbaru dengan menggunakan klem. Ya, alhamdulillah untuk penyembuhannya sendiri di luar dugaan pun memang cepat, dan anaknya pun juga nggak merasakan sakit yang terlalu banget gitu. Jadi memang di hari pertama dia sepertinya sakit, tapi masih ada pengaruh obat anti nyeri ya. Waktu itu nangis iya, sampai malam nangis, tapi besoknya dia udah mulai nggak nangis Bun. Dia udah mulai bisa biasa, seperti itu.
Eh, untuk hari kedua dia udah mulai bisa aktivitas biasa, tapi memang untuk aktivitas tengkurap, nah anak umur 5 bulan setengah sampai 6 bulan itu kan memang lagi seneng-senengnya tengkurap ya bun ya. Memang untuk tengkurap itu saya dan ayahnya memang sangat membatasi, jadi memang kami mengusahakan untuk anak aku tidak tengkurap dulu sampai memang dinyatakan benar-benar kering seperti itu. Dan alhamdulillah ya bun, setelah dikitan anak aku pipisnya sekarang lancar, jadi dia nggak ngerasa kesakitan setelah kalau mau pipis. Terus untuk anget-anget yang biasanya badannya sering anget itu dia udah enggak sekarang. Untuk nyusunya sudah jauh lebih mau sekarang, apalagi sekarang juga udah dibantu sama MPASI. Nah itu juga berat badannya juga nambah, alhamdulillah masih di batas standar normalnya berat badan anak laki-laki. Ya alhamdulillah dari kitan itu anak aku sekarang udah jauh lebih baik kondisinya. Sekian informasi tentang fimosis yang dapat aku sampaikan bun ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.